Kita akan melanjutkan pelajaran kita mengenai pakaian imam dan pakaian imam besar. Kita telah melihat tentang pakaian yang digunakan oleh imam pada umumnya, dan kemudian kita melihat tentang celana lengan, ini seperti boxer gitu ya. Kemudian kemeja, kemeja ini seperti terusan berwarna putih dari ujung, ya, dari eh, ujung leher sampai ke ujung tangan dan pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Kemudian ada ikat pinggang. Nah, ikat pinggang. Ikat pinggang ini ada di dalam, uniknya ada di dalam gitu ya, dan berwarna-warni. Setelah itu ada penutup kepala. Penutup kepala yang kita sudah lihat berbeda tentang menjadi penutup kepala dari imam dan imam besar. Kita akan lihat bersama-sama mengenai pakaian kudus yang hanya dipakai oleh imam. Yang pertama itu serban. Serban ini panjangnya sekitar 7,3 meter. Ya, ini digulung-gulung-gulung menjadi serban. Ya, ini menjadi serban kekudusan, dan kalau kita lihat di sini mitznefet, ya, mitznefet di situ ada di depannya itu ada sebuah patam emas, suatu plat emas, dan ditulisnya kudus bagi Tuhan. Nah, senantiasa imam itu ketika dia pakai, imam besar, dia akan ingat bahwa oh, dia itu kudus bagi Tuhan. Dia harus hidup dengan murni. Ya. Jadi ini juga bicara mengenai ketaatan, bagaimana ketaatan itu dikontrol semua dari kepala, ya, dari kepala. Dan semua ini menunjuk kepada Yesus Kristus, bagaimana dia telah hidup murni di hadapan manusia, tidak ada dosa, dan dia telah taat. Menurut Filipi 2 ayat 8 dikatakan dia telah taat bahkan sampai mati di atas kayu salib. Dia taat kepada perintah Allah. Jadi bukan apa yang menjadi kehendakku, melainkan apa yang Bapa kehendaki. Ya, ini dibicarakan. Kemudian kita lihat mengenai gamis efod. Ini gamis efod. Gamis efod itu um, ini baju warna biru. Bentar ya, saya tampilkan gambarnya. Jadi kalau lihat gambarnya itu nanti bisa kelihatan ada apa namanya? Ada baju warna biru, ya, baju warna biru. Sebentar. Oke, kalau kita lihat, jadi em, ikat pinggang, ya, ikat pinggang tadi. Jadi kalau kita lihat kemeja, ini yang dimaksudkan kemeja ini. Jadi sampai ke ujung kaki, ya, ujung mata kaki ini sampai ke ujung pergelangan tangan, gitu ya. Ini sampai ke leher. Kemudian untuk ikat pinggangnya ini ujungnya aja yang kelihatan. Ya, dia dari pinggang turun sampai ke bawah, ya, berwarna-warni, ada kain lenan atau warna putih, warna biru, ungu, kemudian ada merah atau kirmizi. Nah, setelah itu bicara mengenai ini serban, ya, mitznefet, ini serban. Di sini ada kudus bagi Tuhan. Nah, ada gamis ini yang warna biru. Ya, warna biru ini sebuah terusan sampai ke hampir ke ujung mata kaki, tapi di ujung
gamis ini, jadi dia nggak ada tangan, dia warna biru. Ini di ujungnya ada berselang-seling yang namanya delima dan juga mereka bilang giring-giring emas atau bel emas, lonceng emas, gitu ya. Nah, jadi dikatakan bahwa itu mela effort, mela effort. Artinya kalau kita lihat mel, mel itu artinya mendukung dari bawah, mendukung dari bawah. Jadi ketika dikatakan gamis baju effort, mela effort, artinya apa? Artinya dia ada di belakang untuk mendukung ini yang ada di depan, yang corak-corak ini, yang warna-warni ini dengan tenunan yang unik. Nah, dia ada di belakang untuk mendukung effort. Mel mendukung dari belakang atau dari bawah. Effort. Dia mendukung effort dari belakang. Jadi dinamakan apa adanya gitu ya. Uniknya seperti itu. Keluaran, kalau kita lihat Keluaran 39 ayatnya yang ke-22 dikatakan dibuatnyalah gamis baju efod buatan tukang tenun dari kain ungu tua seluruhnya. Jadi lebih kepada warna biru. Ya, kalau kita lihat terjemahan lainnya itu all of blue. Ya. Biru, semuanya biru. Gitu. Nah, kita bisa lihat di gambarnya. Semuanya biru. Ini nih. Semuanya warna biru. Ya. Oke. Nah, coba kita lihat arti penebusannya apa. Ya, apa arti penebusan dari gamis efod ini? Gamis baju efod. Warna biru, ya, warna biru ini melambangkan tidak terbatas. Satu hal yang tidak terbatas. Kalau kita sebut atau kita dengar mengenai biru, yang lebih dulu akan muncul di kepala kita adalah langit. Jadi Allah menggunakan semua ciptaan untuk menggambarkan kebesarannya. Sekali lagi, Allah menggunakan ciptaan alam semesta ini, ciptaan untuk menggambarkan kebesarannya. Langit warna biru ini menggambarkan apa? Tidak terbatas. Kasih Tuhan itu tidak terbatas. Langit seperti langit apa? Tidak ada batasnya. Oke, jadi bisa mengerti ya kenapa warna biru. Untuk menunjukkan bahwa kasih Tuhan kepada umatnya itu sangat tidak terbatas. Seperti langit. Kemudian ada 18 giring-giring emas. Ya, 18 giring-giring emas. Jadi kalau kita lihat giring-giring emas dan delima. Ya. Sorry. Ada 18 giring emas dan juga ada 18 buah delima dan ada 18 giring-giring emas. Ya. Buah delima yang ini. Dari mereka bikin. Ini. Jadi di bagian depan itu dari ujung kiri sampai ujung kanan itu ada 9 giring-giring emas dan ada 9 buah delima, ya, ornamen gitu kayak ornamen Natal lah gitu ya. Tetapi berselang-seling. Nah, jadi di bagian depan ini ada 9 giring-giring emas, bagian belakang ada 9 giring-giring emas, kemudian ada 9 buah delima, di bagian 8 juga ada 9 buah delima. Berganti-gantian gitu ya, selang-seling sehingga total ada 18 buah delima, ada 18 giring-giring emas. Loh, ini jumlahnya begini dari mana kita tahu?
Dari mana kita tahu? Ya, itu ahli teologi yang menyatakan demikian. Ya, ahli teologi yang menyatakan seperti itu dan banyak yang menerima seperti itu, gitu ya. Jadi pertanyaannya kenapa giring-giring emas? Ya, kenapa? Kalau kita lihat ada yang menceritakan begini. Kalau misalnya imam itu masuk ke dalam kemah, masuk ke dalam ruang Maha Kudus, kepada imam besar itu diikatkan tali. Nah, ikatkan tali. Buat apa? Karena imam besar bisa saja mati di dalam ruang Maha Kudus. Bisa saja mati. Tandanya bagaimana? Kalau misalnya sudah nggak ada suara di bagian dalam, artinya apa? Udah mati imam besarnya. Ada yang mengatakan seperti ini. Jadi jika imam besar kan sekali setahun ada acara pendamaian. Imam besar dalam satu hari itu dia masuk ke dalam ruang Maha Kudus untuk menyelesaikan masalah dosa. Nah, jadi dia sementara bergerak kemana-mana, itu lonceng itu kan bunyi kan, kring 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 kring, kring. Ya kan? Nah, ketika itu lagi berbunyi-bunyi, tiba-tiba udah nggak bunyi lagi, artinya apa? Lagi diam kan? Lagi diam siapanya? Imam besarnya. Kalau udah kelamaan dia diam, berarti dia sudah mati, tinggal ditarik pakai tali. Jadi dia diikatkan tali. Karena tidak seorang pun yang boleh masuk ke dalam. Jadi pakai tali dari luar. Seperti ini. Nah, tetapi ada makna yang lain sebenarnya. Jadi ada yang berpendapat seperti itu. Daripada untuk menandakan dia masih hidup atau sudah mati, ada pendeta Abraham Pak menyatakan begini. Bunyi lonceng itu menandakan tugas sang imam besar. Artinya apa? Tugas sang imam besar itu harus senantiasa dilaksanakan. Tugas lonceng-lonceng kecil itu, giring-giring emas itu harus senantiasa berbunyi, mengeluarkan bunyi. Dan bunyi itu merupakan bunyi yang indah bagi yang mendengarnya. Kenapa? Kenapa? Ibu-ibu tahu nggak kenapa? Kenapa misalnya kita semua lagi tunggu di luar nih, di kemah suci gitu ya, kita lagi tunggu di luar. Nah, imam besar sementara itu bertugas, kemudian kita dengar lonceng-lonceng itu. Kenapa kita perlu mendengar lonceng itu? Ada yang bisa kira-kira tahu nggak? Buat apa kita tahu lonceng-lonceng itu? Apakah dengar lonceng itu kita bisa membuat kita bahagia? Gimana? Ada yang punya pendapat? Seperti musik. Seperti musik. Tetap waspada. Supaya waspada. Alert. Biar nggak sepi, Pak. Biar nggak sepi. Nggak tegang. Nggak tegang gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat apa sih yang imam besar lakukan di dalam ruang Maha Kudus? Imam besar sementara mengadakan pendamaian. Pendamaian untuk siapa? Untuk dirinya, tetapi bukan hanya untuk dirinya dan keluarga, tetapi untuk semua orang yang sementara ikut acaranya, gitu ya. Untuk semua orang. Artinya, jika ketika mendengar bunyi itu, ketika mendengar bunyi giring-giring emas, maka di dalam kepala umat Tuhan, mereka sementara mendengar bagaimana, mereka sementara mendengar dan menyaksikan, merasakan bagaimana dosa mereka itu sementara diselesaikan oleh siapa? Imam besar itu. Ini maksudnya. Jadi ketika imam besar sementara jika suara giring-giring emas itu kedengaran, artinya imam besar sementara menyelesaikan masalah
dosa mereka yang lagi ada di luar. Jadi bunyi giring-giring emas itu terdengar oleh kita yang ada di luar, itu terdengar sangat indah. Kenapa? Karena lagi ada yang selesaikan dosa saya. Mengerti ya? Ada yang sementara menyelesaikan dosa saya. Kalau bunyi itu sudah nggak kedengeran, waduh, dosa saya nggak selesai. Ini maksudnya. Ya, unik ya. Tuhan membuat seperti itu supaya orang-orang tahu dan dengar apa yang sedang terjadi. Bahwa apa? Bahwa dosa sedang diselesaikan. Sementara diselesaikan. Makanya ini merupakan suatu hal yang, suatu suara secara rohani, ini merupakan suatu suara yang perlu kita dengar. Dan saya percaya kita sudah dengar sampai hari ini. Gitu ya. Sudah dengar sampai hari ini. Ketika kita mendengar suara giring-giring emas itu, artinya masalah kematian kita itu sementara diselesaikan. Pada akhirnya sementara apa? Pekerjaan apa yang sedang terjadi? Pekerjaan menghidupkan. Jadi giring-giring emas ini pada akhirnya menandakan kehidupan bagi mereka yang percaya. Yesus Kristus datang. Barang siapa mendengar suaranya, barang siapa mendengarkan suaranya, biarlah jangan dikeraskan hatinya, katanya. Betul ya? Di kitab Ibrani, kalau kita lihat di kitab Ibrani itu banyak sekali menyebut mengenai hal ini. Ya, kitab Ibrani. Kita lihat ya. Kitab Ibrani. Ibrani pasal 3, pasal 4 sering bicara mengenai hal ini. Ya. Oke. Coba ya. Sini. Contoh ya, ayat Ibrani 3 ayatnya yang ke-7 dan ke-8. Sebab seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Ini diulang-ulang. Ayat 15. Tetapi apabila pernah dikatakan, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Diulang-ulang terus ini. Ya. Kalau kita lihat ada lagi di pasal yang keempat muncul lagi, gitu ya. Jadi ini menandakan betapa firman Tuhan itu, ya, firman Tuhan itu menjadi suatu suatu suara yang menghidupkan. Firman Tuhan menjadi suara yang menghidupkan. Ya, coba lihat Ibrani 4 ayat yang ke-7. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaran Daud seperti dikatakan di atas. Pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Jadi Tuhan ingin supaya suara Injil itu, suara keselamatan itu sampai kepada semua orang. Supaya apa? Supaya ketika suara itu terdengar, hati mereka tidak dikeraskan. Hari ini pun sama. Betul ya? Kita sering ketemu dengan orang yang keras hati, keras kepala. Ya. Jadi mereka pun harus mendengar suara Tuhan. Suara kehidupan. Oke? Jadi giring-giring emas, ya, giring-giring emas. Kalau kita lihat ada buah delima juga. Buah delima. Apa ini buah delima? Buah delima ini menunjuk kepada berkat berkelimpahan. Berkat berkelimpahan. Jadi jika giring-giring emas ini menunjuk kepada suara hidup, ya, suara yang menggambarkan hidup, memberikan keselamatan gitu ya. Maka buah delima ini menunjuk kepada berkat kelimpahan, berkelimpahan. Di tanah Kanaan itu buah delima menjadi lambang kemakmuran. Ya, lambang kelimpahan gitu ya, kelimpahan. Itu tempat yang sangat-sangat nyaman untuk hidup. Oke. Kalau Kanaan
sering dikenal juga sebagai tanah yang mengalir susu dan madu. Nah, apakah di sana sungainya jadi susu? Bukan kan? Tetapi ini merupakan suatu ekspresi kelimpahan yang luar biasa. Keluaran 28 ayat yang ke-33. Pada ujung gamis, kita baca sampai 35 ya. Pada ujung gamis itu haruslah kau buat buah delima dari kain ungu tua, kain ungu muda, dan kain kirmizi. Pada sekeliling ujung gamis itu dan diantaranya berselang-seling giring-giring emas. Sehingga satu giring-giring emas dan satu buah delima selalu berselang-seling pada ujung gamis itu. Ingat ya, yang warna biru tadi ya. Ayat 35. Haruslah gamis itu dipakai Harun apabila ia menyelenggarakan kebaktian. Dan bunyinya harus kedengaran apabila ia masuk ke dalam tempat kudus di hadapan Tuhan. Dan apabila ia keluar pula supaya ia jangan mati. Nah, jadi seperti saya bilang tadi, suara giring-giring emas ini bicara mengenai suara Injil. Suara Injil. Kita harus sampaikan Injil, harus sampaikan kabar baik. Setelah kabar baik itu disampaikan, maka ada berkat Tuhan yang mengikutinya. Sekali lagi, ketika kita mendengar suara keselamatan, suara Injil, maka setelah kita mendengar itu, apa yang akan mendatangi kita? Itu adalah berkat yang berkelimpahan. Berkat yang berkelimpahan. Kenapa? Karena Injil ini adalah kekuatan Allah. Injil adalah kekuatan Allah. Makanya kita perlu menyampaikan kabar baik Tuhan. Oh, bicara sampaikan Injil bukan hanya sampaikan kepada orang yang belum percaya Yesus. Nah, ini banyak orang salah paham. Banyak orang salah paham mengenai hal ini. Oke. Injil bukan hanya bicara kepada mereka yang percaya. Kitab Wahyu mengatakan apa? Wahyu pasal 14 ayat yang ke-6. Wahyu 14 ayat yang ke-6 dikatakan begini. Kitab Wahyu tentang akhir zaman kan? Setuju ya? Tentang akhir zaman. Wahyu 14 ayat 6 dikatakan apa? Dikatakan begini. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Di sini tidak dikatakan bahwa padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakan kepada mereka yang non-Kristen. Nggak ada. Jadi Injil kekal ini, kabar baik yang selama-lamanya ini, yang abadi, ini adalah untuk kita semua. Bukan untuk orang yang belum percaya Yesus saja. Makanya kita menerima firman Tuhan. Betul ya? Kita menerima firman Tuhan sebagai suatu kabar yang baik. Dan kabar baik ini, firman Tuhan ini bersifat kekal. Bersifat kekal. Firman Tuhan tetap selama-lamanya. Kita sementara menerima firman, maka kita sementara menerima hidup. Jika kita terus menerima firman, artinya kita terus menerima hidup. Pada akhirnya kita bisa hidup kekal. Kita akan hidup kekal. Ya. Jadi kita harus sampaikan Injil ini, sampaikan. Ibu bisa belajar apa, pahami, tulis gitu ya. Coba pahami dan bagikan. Bagikan, gitu ya. Lewat supaya apa? Supaya setiap orang yang membaca firman Tuhan, meskipun itu di perjanjian lama, mereka bisa memahaminya dengan baik karena dijelaskan, ya. Nah, buah delima, di dalam buah delima itu ada banyak biji-bijinya. Jadi dari satu buah itu bisa jadi muncul satu kehidupan yang lain kan, bisa tumbuh buah delima yang lebih banyak lagi. Jadi ini menggambarkan kelimpahan. Ini berkat Tuhan bagi kita. Bilangan 13 ayat 23, Bilangan 13 ayat 23. Ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong merekalah di sana suatu cabang dengan setandan buah anggurnya, dan berdualah mereka menggandarnya. Juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Ya, jadi berlimpah dengan buah delima, berlimpah dengan buah ara. Makanya buah delima, buah ara sering digunakan di dalam Alkitab untuk menggambarkan kelimpahan. Ya, kelimpahan. Roma
Kita coba lihat Roma 10 ayat 15. Roma 10 ayat 15. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Amin. Jadi kita semua harus menjadi orang-orang yang membawa kabar baik. Kedatangan ini bicara mengenai kaki mereka, ya. Betapa indahnya kaki mereka yang membawa kabar baik. Bahasa asli itu kaki, tetapi langsung diterjemahkan sebagai kedatangan. Kenapa? Artinya orang-orang yang menerima Injil Tuhan, menerima kabar baik, harus menyampaikan lagi, ya. Karena itu merupakan suatu hal yang indah di mata Tuhan. Kabar baik, Injil. Pada akhirnya bisa menerima kelimpahan. Ini bicara mengenai gamis baju efod. Gamis, ya. Mela efod. Jadi mendukung dari belakang efod, gitu ya. Sekarang kita lihat baju efodnya. Ini baju efodnya, ya. Oke, ini baju efodnya. Nah, ini dia. Yang paling luar ini. Nah, ini semua adalah baju efod. Baik itu ikat pinggang ini, gitu ya, ikat pinggang baju efod, ini semua termasuk semuanya, gitu ya, sampai ke atas. Jadi kayak celemek kalau kita lihat. Ibu-ibu kalau di dapur gitu ya, sering cuma pakai dari sini kan, sering ada gini kan, celemek seperti ini ya. Oke, jadi baju efod ini pakaian yang hanya dipakai oleh imam besar, ya. Ini sangat indah, ya, sangat indah. Kalau kita lihat di sini disambungkan ini nih, ya, dia pergi ke belakang dia. Oke, pergi ke belakang. Ini nih, pergi ke belakang dia. Disambungkan, ya. Ini yang paling depan ini adalah tutup dada pernyataan keputusan. Tutup dada pernyataan keputusan. Baik, kita baca dulu Keluaran 28 ayat 6. Keluaran 28 ayat 6 sampai 7. 6 sampai 7. Baju efod itu harus dibuat mereka dari emas, kain ungu tua dan kain ungu muda, kain kirmisi dan lenan halus yang dipintal benangnya, buatan seorang ahli. Haruslah ada pada baju efod itu 2 tutup bahu yang disambung kepadanya. Pada kedua ujungnya lah harus baju efod itu disambung. Ini maksudnya. Ini disambung di sini. Ini. Nah, ini nih. Tutup sini di atas ini. Oke, terus ada ini. Tersambung semua. Oke. Kalau kita lihat jadi bahannya itu dari lenan halus, itu yang warna putih, warna biru, warna ungu, kain kirmizi atau warna merah. Nah, ada satu lagi yaitu benang warna emas. Tadi dikatakan, ayat yang ke-6. Efod itu harus dibuat mereka dari emas, ini, dari emas katanya. Ya, jadi ini yang paling indah dibandingkan yang lain-lainnya karena ada emasnya, gitu ya. Ini ada emasnya, sangat-sangat indah, ya, sangat-sangat indah bajunya. Buatan seorang ahli katanya. Ya. Nah, apa arti penebusannya? Ya, kalau kita lihat baju efod itu melambangkan perlindungan Tuhan yang kuat. Perlindungan Tuhan yang kuat. Perlindungan Tuhan yang kuat. Nah, kalau kita lihat ini ada ini kan nih. Ini yang menyambungkan ke belakang nih. Ini ada di sini. Ya, tutup bahu. Tutup bahu. Jadi bagian belakang juga masih tersambung. Ibu lihat kan sini kan. Jadi ini nih. Biasanya kita kan kalau cuma pakai celemek cuma bagian depan doang kan. Ini depan belakang. Bisa mengerti ya? Depan belakang. Ini lihat ini bagian sini kan ada nih. Ini nih. Ini bagian depan, terus ini bagian belakang sebelah sini. Enggak kelihatan. Oke, jadi ini ke belakang terus menerus. Bedanya yang di belakang itu enggak ada ini, tutup dada pernyataan keputusan. Mengerti ya? Jadi bagian depan ini dibikin, bagian belakang dibikin, kemudian disambungkan. Disambungkannya dengan apa?
dengan tutup bahu. Ini maksudnya. Tutup bahu. Dia sambungkan bagian belakang dan bagian depan. Efod. Ya. Tetapi ada keunikan tutup bahu ini. Ya, ada apa di situ? Ya, kalau kita lihat tutup bahu itu ada dua batu permata. Ini nih, dua batu permata, dan di masing-masing kan ada dua, sebelah kiri sebelah kanan kan, di bahu kiri bahu kanan yang menyambungkan itu ada batu permata krisopras, dan diukir di situ 6 nama, masing-masing 6 nama. Nah, ini menggambarkan, bahu menggambarkan kekuatan. Kenapa bahu itu menggambarkan kekuatan? Zaman dulu itu orang-orang sangat sederhana. Ya, orang Ibrani itu, orang Yahudi sangat sederhana. Kenapa bahu itu menunjukkan kekuatan? Kalau tadi kan kaki menunjukkan kepada kedatangan atau suatu tugas yang dilaksanakan atau misi, gitu ya. Itu kalau kaki. Kenapa? Karena pergi kemana-mana itu, kalau kaki kan berarti kan pergi kemana-mana. Nah, misi itu adalah pergi kemana-mana. Ini maksudnya. Kemudian kalau bicara mengenai tangan, berarti bicara mengenai pekerjaan. Ini. Bicara mengenai pekerjaan. Apa yang dilakukan oleh tangan ini? Makanya ada buah dari tangan itu apa? Apa pekerjaannya? Nah, ketika bicara mengenai bahu ini berbicara tentang pikul. Nah ini, pikul, memikul. Jadi bahu ini paling kuat, gitu ya, karena bisa memikul. Seperti ini maknanya, ya. Nah, dua tutup bahu, di setiap tutup bahu ini ada 6, ya, ada 6. Jadi ada Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Dan, Naftali, Gad, Asher, Isakar, Zebulon, Yusuf, Benyamin. Oke, seperti ini. Dan kalau kita lihat di kitab Ulangan dikatakan apa? Ulangan 33 ayat 12. Ulangan 33 ayat 12. Tentang Benyamin ia berkata, kekasih Tuhan yang diam padanya dengan tentram. Tuhan melindungi dia di setiap waktu dan diam di antara lereng-lereng gunungnya. Nah, lereng-lereng gunungnya ini dalam bahasa Ibrani adalah dia berdiam di atas bahunya. Ya, ia berdiam di atas bahu, di antara bahunya. Bahunya. Berdiam. Artinya ada kekuatan. Ada kekuatan. Ketika dikatakan bahwa Tuhan melindungi dia setiap waktu dan diam. Diam artinya apa? Tuhan berdiam di antara bahu-bahunya. Artinya perlindungan Tuhan yang berkuasa itu ada bersama dengan umat Tuhan. Bersama dengan umat Tuhan. Jadi dalam segala kesulitan, dalam segala kehidupan pergumulan, di dalam hidup orang yang percaya, ketika kita melihat dua batu krisopras ini yang ada di bahu imam besar, ya, ketika imam besar lagi bertugas terus umat Tuhan lihat itu, wah, mereka semakin diteguhkan bahwa ya Tuhan menjadi kekuatan, dia yang melindungi, ya, melindungi umat Tuhan. Tuhan menjadi kekuatan bagi umatnya. Seperti ini maknanya. Oke, jadi Tuhan itu layak dipercaya. Nah, sama seperti itu, percayalah bahwa nama kita juga diukir di dalam ini, bahu Tuhan. Ya, bahu imam besar. Oke. Kemudian efod. Kita lihat mengenai efod. Efod ini nih. Ini efod secara keseluruhan, tetapi jadi ini baju efod, tapi kalau kita mau lihat efodnya aja ini bisa dikatakan yang ini nih. Ini nih, efod atau tutup dada pernyataan keputusan. Kenapa? Karena untuk mencari keputusan A atau B, ya, itu disinilah tempatnya untuk mengambil urim dan tumim. Ya.
Ya, effort. Jadi untuk membedakan kehendak Tuhan itu apa? Ya, kehendak Tuhan apa? Maju atau diam aja gitu. Biasanya mereka bertanya kepada Tuhan, imam besar itu maju di hadapan tabut Tuhan di kemah di kemah suci. Imam besar maju untuk bertanya kehendak Tuhan itu apa, gitu ya. Atau tabut perjanjian itu contoh gitu ya. Tabut perjanjian, ketika mereka berjalan memikul tabut perjanjian, orang Israel berjalan di padang gurun itu dibimbing oleh tabut perjanjian. Caranya gimana? Jadi caranya mereka lagi pikul gitu kan. Tiba-tiba kayak tabutnya itu berat kiri, jadi artinya mereka belok kiri. Belok kanan, tabutnya berat kanan, mengarahkan mereka. Nah, seperti ini. Tetapi tabut itu tidak bisa dibawa kemana-mana begitu saja dengan mudah gitu ya. Ada waktunya tabut itu tetap ada di kemah suci, di kemah suci. Jadi ketika pergi kemana-mana, apa yang dibawa untuk menanyakan kehendak Tuhan? Itu adalah baju efod. Ya. Efod. Ini yang dibawa kemana-mana. 1 Samuel 23 ayat 9. 1 Samuel 23 ayat 9. Ketika diketahui Daud bahwa Saul berniat jahat terhadap dia, berkata ia kepada Imam Abiatar, bawalah efod itu kemari. Ya, efod itu kemari. Jadi untuk menanyakan kehendak Tuhan. Untuk bisa membedakan Tuhan apa yang menjadi kehendakmu, ini atau ini. Jadi yang pertama sebagai perlindungan Tuhan yang berkuasa, ya. Efod menandakan apa? Perlindungan Tuhan yang berkuasa. Yang kedua itu untuk membedakan kehendak Tuhan, ya, kehendak Tuhan. Ya. Jadi percayalah, ketika kita percaya Yesus Kristus adalah imam besar yang apa? Mengenakan baju efod ini, ya, pakaian imam besar dan juga baju efod. Pada akhirnya efod ini membuat kita ingat dan percaya bahwa Tuhanlah yang menjadi kekuatan kita. Dia yang berkuasa. Tidak ada seorang pun yang bisa merampas kita dari tangan Tuhan. Yohanes 10 ayat 29, Yohanes 10 ayat 29, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Ya, jelas ya. Jadi tidak ada yang bisa merebut kita dari tangan Bapa. Kenapa? Karena kita ada di dalam Yesus. Yang berikutnya, sabuk pengikat baju efod. Nah, ini dia nih, ini sabuknya. Ya, ini sabuknya. Kalau kita lihat sabuk ini, itu terhubung semuanya jadi satu. Kan dari atas, dari tutup bahu ini ada seperti apa ya? Mau bilang tali bukan. Jadi tapi itu dari emas gitu ya, dari emas. Jadi seperti Ibu tahu labrang nggak ya? Kayak buat rem gitu ya, buat rem sepeda itu ada kan? Kawat-kawat kecil yang banyak terus digulung-gulung. Nah, mirip-mirip begitu. Ya, mirip-mirip begitu, tapi ini dari emas. Ini untuk sambungkan tutup dada pernyataan keputusan dengan bahu. Terus bawahnya gimana? Nah, bawahnya ini diikatkan dengan kain atau tali ungu tua atau tali biru ke sabuk. Nah, ini sabuk. Supaya ini nggak bergerak kemana-mana gitu ya. Jadi seperti ini. Makanya tutup dada pendamaian, tutup dada pernyataan keputusan, di ujung, 4 ujungnya itu ada ring dari emas. Ada ring, gitu ya. Ini. Oke. Ada sabuk. Kalau kita lihat ya, ada sabuk dan bahannya itu sama seperti dengan bahan baju efod. Ya. Sama dengan bahan baju efod. Kalau kita lihat sama dengan efod itu, kenapa? Efod itu kan ada ada emasnya juga kan,
ya, ada emasnya. Jadi bahannya sama semuanya. Ada emas, kain biru, ungu muda, kain kirmisi, lenan halus. Ya, jadi 5 hal ini, 5 hal ini. Keluaran 28, coba kita baca lagi ya. Ayat yang ke-8. Keluaran 28 ayat 8. Sabuk pengikat yang ada pada baju efod itu haruslah sama buatannya dan seiras dengan baju efod itu, yakni dari emas, kain ungu tua atau warna biru, kain ungu muda, kain kirmizi, dan lenan halus yang dipintal benangnya. Nah, apa arti penebusannya? Apa arti penebusan dari baju efod ini? Bukan baju efod, dari ikat pinggang. Ikat pinggang baju efod. Nah, ikat pinggang di sini, kalau kita lihat ikat pinggang itu nggak boleh. Ikat pinggang itu berfungsi supaya baju nggak longgar, betul ya? Ketika ada ikat pinggang, maka bajunya itu tidak ya gombrang ke sana ke sini. Jadi pekerjaan bisa terus dilaksanakan dengan tidak terganggu, gitu ya, tidak mengganggu pekerjaan. Nah, artinya ketika ada ikat pinggang, ini berarti siap sedia dan juga melaksanakan tugas secara terus-menerus. Melaksanakan tugas secara terus-menerus. Ketika imam besar mengenakan pakaian ini, pada ini bagian terakhirnya ya, bagian terakhirnya itu dia harus ikat efod itu. Jadi kalau kita coba lihat lagi, kan awalnya dia pakai boxer tuh, celana lenan, betul kan? Setelah pakai itu dia pakai ini, kemeja, ketonet, ini yang warna putih ini, ya, sampai ke mata kaki. Setelah ini dia pakai ikat pinggang ini nih, ikat pinggang ini nih, ya, ikat pinggang semua warna ada kecuali benang emas nggak ada di sini. Setelah itu dia pakai yang warna biru. Nah, ini warna biru, terusan. Sampai di sini yang ada giring-giring emasnya dan delima. Berganti-gantian, selang-seling. Setelah itu dia akan pakai efod, baju efod. Ketika dia pakai baju efod, ya, dia pakai baju efod, yang terakhir dia laksanakan apa? Dia ikat ini nih. Nah, dia ikat pinggangnya. Artinya apa? Artinya dia siap untuk melaksanakan tugas. Dan dia akan laksanakan ini, tugas ini secara terus-menerus. Dia akan jalankan sampai akhir. Terus-menerus bekerja. Terus-menerus bekerja. Hal ini mengingatkan tentang perkataan Yesus di Yohanes 5 ayat 17. Yohanes 5 ayat 17. Ketika orang-orang Yahudi berdebat dan mereka itu lihat bahwa Yesus tidak menjaga hari Sabat, mereka mengecam Yesus. Kenapa kamu tidak menjaga hari Sabat? Tuhan itu istirahat. Karena ada Sabat, maka apa? Tuhan itu semua istirahat. Ini hari Sabat, kita semua harus istirahat. Tapi mereka sangat kaget ketika Yesus bilang apa? Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Waduh, luar biasa. Artinya apa? Artinya ketika manusia itu setelah Tuhan menciptakan, setelah selesai, semuanya itu baik adanya, Tuhan memberikan berkat dan Tuhan beristirahat. Tetapi manusia membiarkan ular itu masuk dan membuat mereka jatuh dalam dosa. Pada akhirnya Tuhan nggak bisa istirahat. Tuhan harus bekerja untuk apa? Untuk menjalankan penebusan ini, keselamatan manusia. Makanya Yesus bilang, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Makanya ekspresi lainnya di dalam Alkitab, Mazmur 121 ayat 3 dan 4. Tuhan itu tidak terlelap, dia tidak tertidur, dia terus bekerja. Kalau kita lihat di Wahyu 1 ayat 13 dan Daniel 10 ayat 5, ada satu hal yang unik. Kita lihat Daniel dulu ya. Daniel 10 ayat 5. Kuangkat mukaku, lalu kulihat tampak seorang yang berpakaian kain lenan dan berikat pinggang emas dari Ufaz. Jadi Daniel melihat di masa depan ada seseorang yang berpakaian kain lenan dan berikat pinggang emas, katanya.
Ufas ini saya belum tahu ini apa. Tetapi di sini bicara mengenai ikat pinggang. Ikat pinggang. Bahasa Ibrani adalah hagar. Hagar. Ini bicara tentang bersiap-siap. Ya, bersiap-siap untuk pergi. Ini, bersiap-siap untuk pergi. Jadi harus siap-siap untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Daniel bernubuat bahwa Yesus datang dan Yesus lakukan pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan untuk keselamatan manusia. Wahyu 1 ayat 13 bilang apa? Kita lihat Wahyu 1 ayat yang ke-13. Wahyu 1 ayat 13. Coba baca. Nih. Oke. Dikatakan apa? Dan di tengah-tengah kakedian itu ada seorang serupa anak manusia. Anak manusia bicara tentang Yesus. Berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki. Dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Di dadanya katanya ada ikat pinggang dari emas. Jadi Yesus terus lakukan pekerjaannya. Sama seperti itu kita pun harus siap sedia jalankan tugas kita. Ya, jalankan tugas kita. Harus siap. Harus siap. Tugas kita hari ini apa? Betul ya? Siap siaga. Dengan firman Tuhan, mari kita membekali anak-anak kita, anggota keluarga kita dengan firman Tuhan. Kita laksanakan pelayanan kita juga. Ya, pelayanan kita di gereja. Ini, yang terakhir, tutup dada pernyataan keputusan. Tutup dada pernyataan keputusan. Jadi di atas baju efod ini yang paling terakhir ini ada ini. Kita bahas yang ini. Nah, ini dia. Daripada saya bicara ini ada gambarnya. Tutup dada pernyataan keputusan. Jadi ada dua lapis. Ini bagian depan, kemudian ada bagian belakang. Semuanya itu dijahit kecuali di sebelah kanannya ini nih, bolong. Ya, bolong. Jadi kayak saku gitu. Tapi di depan dada. Di bagian terluarnya itu ada 12 batu permata. Nah, ini dibahas oleh Pendeta David Won. Ibu-ibu kalau mau belajar tentang setiap suku, ya, setiap suku arti nama mereka, bagaimana mereka hidup, bagaimana doa nubuat Yakub tentang mereka, bagaimana doa Musa untuk mereka, bagaimana akhirnya di kitab Wahyu apa yang terjadi, apakah nama mereka muncul atau tidak. Terus di sini ada batu permata gitu ya, batu-batu berharga. Ini artinya apa? Ini ada malakit, krisolit. Makna sejarah perubusannya apa? Bagaimana ini menunjuk kepada Yesus dan apa yang menjadi tugas kita? Semuanya dibahas. Jadi 12 batu permata ini ada di tutup dada pernyataan keputusan. Oke. Nah, jadi di dalam bahasa Ibrani ini disebut sebagai Hoshen Mishpat. Hoshen Mishpat. Jadi ini pernyataan keputusan, Mishpat, keputusan, aturan. Gitu ya, aturan. Keluaran 28 ayat 15. Haruslah engkau membuat tutup dada pernyataan keputusan. Buatan seorang ahli. Buatannya sama dengan baju efod. Jadi sama gitu ya. Demikianlah harus engkau membuatnya, yakni dari emas, kain ungu tua atau warna biru ya, kain ungu muda, kain kirmisi dan lenan halus yang dipintal benangnya, haruslah engkau membuatnya. Nah, seperti ini. Jadi dari 5 bahan juga. Oke. Kalau kita lihat baju efod, ikat pinggang, tutup dada pernyataan keputusan, semuanya itu dari bahan yang sama. Pola tenunannya pun sama. Oke, kemudian kalau kita lihat apa arti penebusannya? Ada 4 jajar, jadi 4 baris kalau kita lihat ini, ya 4 baris, 4 baris ini. Batu permata gitu ya, batu permata. Masing-masing 3, ya 3. Kalau kita lihat, ini ditaruh ya, di dada kan, ditaruh di dada. Kalau kita lihat ditaruh di dada ini menunjukkan apa?
Ya. Ini menunjukkan pelukan. Pelukan, kemudian apa? Perlindungan, kasih, semua apa di dada. Betul ya? Ini. Jadi kasih Tuhan yang membara bagi umat Israel itu digambarkan, ditampakkan dengan sangat jelas di mana 12 batu permata itu yang mewakili 12 suku Israel itu ditempatkan di dada sang imam besar. Artinya apa? Artinya imam besar bukan hanya membawa dirinya sendiri, tapi dia membawa seluruh umat perjanjian di hadapan Tuhan. Pada akhirnya Yesus Kristus, Yesus apa? Selalu memiliki kita, membawa kita semua dan juga anggota keluarga kita, semua keluarga besar kita, semua orang di dalam dadanya. Ini luar biasa. Ya, nanti ada waktu kita bisa belajar mengenai 12 batu permata ini ya, batu permata itu. Ya, tapi itu ada suatu pelajaran yang sangat-sangat berharga, ya, sangat berharga dari setiap batu permata. Itu bukan cuma disuruh begitu saja, tetapi ada suatu pesan di balik setiap perintah Tuhan ini. Ya. Matius, kita baca dulu. Matius 23 ayat 37. Matius 23 ayat 37. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Yesus menangis. Ya. Di minggu terakhir Yesus, sebentar lagi Yesus akan disalibkan. Yesus melihat kota Yerusalem, menangisinya. Bahwa apa? Yesus ingin merangkul mereka, memeluk mereka, mengumpulkan mereka seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya. Tapi mereka nggak mau. Mereka menolak kasih Tuhan. Ini, mereka menolak kasih Tuhan. Nah, kalau kita lihat dada, ini kita masih bicara mengenai tutup dada pernyataan keputusan kan? Dada. Dada itu tempat di mana organ yang terpenting di dalam tubuh itu berada, yaitu jantung, gitu ya, jantung. Di jantung, ya artinya apa? Tutup dada pernyataan keputusan itu ada di daerah jantung. Artinya orang Israel, yaitu 12 suku itu, umat Tuhan, umat perjanjian, itu senantiasa ada dekat padanya, dekat dengan Tuhan. Dan sangat penting seperti jantung itu. Ya, jantung itu. Nah, jadi umat Tuhan itu haruslah bersandar kepada Tuhan sampai-sampai apa? Memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Memahami hati Tuhan, kasih Tuhan. Nah, kemudian apa? Efod ini dibuat dari 2 lapisan katanya. Ya, 2 lapisan. Tadi saya sudah bilang kan, ada 2 lapisan di sini. Nah, di sini nih, 2 lapisan kan. Kayak saku gitu ya, tapi yang bolongnya coba sebelah kanan aja. Oke, kita lihat 1 Samuel 23 ayat 9. Ketika diketahui Daud bahwa Saul berniat jahat terhadap dia, berkatalah ia kepada Imam Abiatar, bawalah efod itu kemari. Ayat 21. Kemudian bertanyalah Daud, akan diserahkan oleh warga-warga kota Kehila itukah aku dengan orang-orangku ke dalam tangan Saul? Firman Tuhan, akan mereka serahkan. Nah, ketika Imam Abiatar datang, jadi ditanyakan, itu apakah apa yang menjadi kehendak Tuhan? Apakah saya harus pergi ke sana atau tidak? Oh, pergi. Terus Tuhan, ini orang-orang kota ini akan berkhianat terhadap saya atau enggak? Tuhan kasih tahu. Tuhan kasih tahu. Jadi di tangan imam besar dimasukin ke dalam, kemudian ada 2 barang kan di dalam itu, ada Urim dan Tumim. Jadi ditentukan dulu jika dikeluarkannya Urim, biarlah Urim itu menandakan mereka akan berkhianat. Tumim itu mereka tidak akan berkhianat. Jadi kan nggak ada yang tahu. Pas imam masukin tangannya, dikeluarkan salah satu misalnya Urim, oh mereka akan berkhianat. Seperti ini. Akan mereka serahkan. Seperti ini. Jadi langsung
langsung dikasih tahu seperti apa keputusan Tuhan. Ya, keputusan Tuhan. Jadi bukan Tuhan bilang apa Tuhan berbicara seperti apa gitu ya. Ini sudah dimaknai sebagai Tuhan berfirman. Tetapi waktu itu Tuhan tidak bersuara kepada mereka. Mengerti maksudnya? Tuhan tidak bersuara. Yang menjawabnya lewat apa? Tuhan jawab lewat efod itu. Lewat Urim dan Tumim yang diambil. Ditanya kehendak Tuhan itu apa. Nah, zaman sekarang Urim dan Tumim itu kan Urim dan Tumim merupakan alat untuk mencari tahu kehendak Tuhan itu apa, keputusan Tuhan itu apa. Apa yang menjadi kehendak Tuhan? Hari ini apa yang menjadi Urim dan Tumim bagi kita itu adalah firman Tuhan dalam Alkitab. Firman Tuhan dalam Alkitab. Lewat firman Tuhan kita bisa menanyakan, lewat firman Tuhan kita bisa menemukan kehendak Tuhan itu apa. Ya, kehendak Tuhan itu apa. Ya. Jadi kalau kita lihat Urim artinya terang. Tumim artinya sempurna. Tumim artinya sempurna. Maka apa? Firman Tuhan. Firman Tuhan. Hanya firman Tuhan saja yang terang. Hanya firman Tuhan saja yang sempurna. Benar kan? Ya. Jadi firman Tuhan. Firman Tuhan itu terang. Firman Tuhan itu sempurna. Mazmur 119 ayat 105. Firman Tuhan itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Mazmur 19 ayat 8. Taurat Tuhan itu sempurna katanya. Ya. Keluaran 28 ayat 30. Keluaran 28 ayat 30. Dan di dalam tutup dada pernyataan keputusan itu haruslah kau taruh Urim dan Tumim. Haruslah itu di atas jantung Harun. Di sini, di atas jantung Harun. Artinya apa? Di depannya. Ya, di depannya. Apabila ia masuk menghadap Tuhan dan Harun harus tetap membawa keputusan bagi orang Israel di atas jantungnya di hadapan Tuhan. Nah, luar biasa ya. Jadi Urim dan Tumim itu sempurna, ya sempurna. Kesimpulannya imam besar itu menggambarkan Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah apa? Imam besar yang kekal. Imam besar yang kekal. Jika Yesus adalah imam besar yang kekal, maka Yesus pun memakai semua pakaian imam besar ini untuk kita. Sekali lagi, untuk kita. Ibrani 3 ayat 1. Sebab itu hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Ibrani 4 ayat 14. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Ya, jadi Yesus memiliki semuanya. Yesus mengenakan semuanya. Untuk siapa? Untuk kita. Supaya apa sih? Supaya kita beroleh hidup. Supaya kita beroleh hidup yang kekal. Jadi saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada akhirnya kita pun bisa membawa hidup ini, membawa firman hidup ini kepada banyak orang yang lain. Haleluya. Amin.